Nah, sekarang kita masuk kepada ahlul hadis. Siapa ahlul hadis itu? Ahlul hadis ya, ini dinisbahkan kepada ya, ulama-ulama yang di zaman 1, 2, 3, 4 kenabian, hijrah maksudnya, itu berada di Makkah atau di Madinah atau di Hijaz. Ya. Jadi mereka-mereka yang berada, imam-imam yang berada di Madinah dan di Makkah. Makkah dan Madinah saat itu ya, sampai abad ke-5, ke-6 Hijriah itu kita sahabat. Ya, para sahabat masih berada sebagian besarnya di Makkah dan Madinah. 1-2 yang menyebarkan Islam, diutus oleh Rasulullah menyebarkan Islam ke luar Makkah dan Madinah. Misalnya ke Irak, ke Syria, ke Yaman, ke Mesir, dan lain sebagainya. Jadi sebagian besar masih berdomisili di Madinah. Makkah dan Madinah adalah disebut juga dengan kota ibadah. Ya. Masyarakatnya homogen. Masyarakatnya tidak plural. Masyarakatnya adalah masyarakat Islam yang murni, tidak bersentuhan dengan masyarakat lain yang sudah lebih awal memiliki agama atau memiliki peradaban atau memiliki suasana sosial kebudayaan yang berbeda. Makkah dan Madinah adalah kota ibadah. Ada Masjid Al-Haram di situ, ada Masjid Nabawi. Sahabat banyak di situ. Persoalan-persoalan juga tidak ribet, tidak banyak. Persoalan-persoalan, kalaupun muncul persoalan, itu bisa diselesaikan oleh para sahabat. Ya. Karena sahabat-sahabat ini hidup bersama Rasulullah. Jadi persoalannya tidak banyak, persoalan yang baru hampir tidak ada, hanya rutinitas yang disebut juga dengan status quo. Persoalannya hampir tidak ada yang berarti, sehingga mereka tidak membutuhkan hal-hal lain, tidak membutuhkan metode hukum atau ya metode hukum lain selain Al-Quran dan Sunnah. Karena kehidupan mereka yang homogen. Status quo. Dan tentu saja karena sahabat mayoritas di Makkah dan Madinah, hadis-hadis yang mutawatir itu sangat banyak. Ya. Sehingga mereka tidak punya tuntutan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu ciri khasnya nanti adalah menghindari kias. Kias itu menganalogikan satu hukum tertentu kepada hukum yang lain. Apa contohnya? Contoh yang sederhana itu adalah kewajiban mengeluarkan zakat terhadap beras. Ya. Beras itu wajib dizakati. Ya. Padahal di dalam hadis tidak ada kewajiban berzakat bagi pemilik beras. Tidak ada zakat beras. Tapi kenapa kemudian beras itu dizakati? Nah, itu prosesnya adalah proses kias. Menganalogikan ya, gandum
yang wajib dikeluarkan zakatnya itu jadi objek analogi daripada beras. Jadi kenapa gandum dikeluarkan zakatnya? Karena gandum adalah makanan pokok. Orang Indonesia, Asia Tenggara, makanan pokoknya adalah beras. Maka dianalogikanlah beras itu sama dengan gandum karena sama-sama makanan pokok. Itu contoh dari kias. Saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah seperti yang tadi kita sampaikan, upaya-upaya untuk membentengi sesuatu keburukan yang terjadi. Mafsadah yang terjadi itu dibentengi supaya mafsadah itu tidak terjadi. Takwil. Nah, nanti dampaknya nanti kalau ke dalam persoalan ilmu kalam atau persoalan teologi, menolak takwil terhadap sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala atau sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan yadullah fawqa aydihim kullu syai'in halikun illa wajhahu, ya, berkaitan dengan tangan Allah, nuzulnya Allah, ya, senangnya Allah dan lain sebagainya. Oleh selain ahlul hadis itu ditakwil, ya, ditakwil. Nah, ahlul hadis menolak takwil, ya, menolak takwil. Kita sudah bahas minggu kemarin bahwa ayat-ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabih, ayat-ayat yang tidak begitu pasti maksudnya, ayat itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak pasti maksudnya seperti yang difikirkan oleh manusia. Itu ayat-ayat mutasyabih. Kalau ayat-ayat muhkam itu sudah pasti maksudnya. Apa contohnya tadi? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, jika sampai kepada batas curiannya itu melewati batas itu, maka dia wajib dipotong tangannya. Itu jelas itu. Itu muhkam. Ayat yang jelas hukumnya. Tetapi ayat-ayat yang mutasyabih itu tidak jelas. Seperti tangan Allah tadi itu. Wajah Allah tadi itu. Oleh ahlul hadis itu tidak ditakwil. Tapi wajah Allah itu adalah wajah Allah. Bagaimana wajah Allah? Itu pertanyaan seperti itu dilarang. Ya, bagaimananya dilarang. Tetapi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Tapi bagaimananya sekali lagi dilarang. Menanyakan bagaimananya. Ada perkataan Imam Malik yang masyhur sekali. Al-istiwa'u ma'lum. Ya. Istawa, bersemayam itu innallaha 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Maka kata Imam Malik, bersemayam itu sudah diketahui oleh kita, oleh manusia. Apa itu bersemayam? Begitu juga dengan tangan. Sudah diketahui. Wajah sudah diketahui. Turun sudah diketahui. Wal kaifu majhul. Awalnya Allah, bagaimana senangnya Allah, bagaimana marahnya Allah, itu majhul, tidak bisa diketahui oleh akal. Wasu'alu anhu bid'ah. Tidak boleh bertanya tentang itu, karena itu adalah bid'ah. Jadi menolak takwil. Ya, menolak takwil.
Ini beberapa tokohnya. Ahlul hadis: Ahmad Ahmad bin Hambal, Imam Mazhab Hambali, Ishaq bin Abi Rahaweh. Ini sama dengan metodenya Abdullah bin Umar. Jadi kalau dirujuk ke sahabat Nabi, siapa sahabat Nabi yang punya prinsip-prinsip yang tadi kita sebutkan itu, diantaranya Abdullah bin Umar, dan banyak sahabat Nabi yang punya pendapat seperti itu. Abdullah bin Amr bin Al-As, Zubair bin Al-Awwam, Abdullah ibn Abbas, dan seterusnya. Kemudian ini berkembang, ini ahlul hadis ini berkembang sampai hari ini, tetap ada yang membawa prinsip-prinsip ahlul hadis ini. Adalah bahwa ahlul ra'yi itu mengurus agama dengan zon, dengan perkiraan. Dan ahlul ra'yi ini tidak berkomitmen yang tinggi terhadap nas. Nah, ini klaim ini klaim. Amr bin Syarahil Al-Sya'bi, salah seorang ahlul hadis. Nah, kalau ditanya dalam satu persoalan, maka dia akan carikan jawabannya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak ketemu dari Al-Quran dan Al-Hadis, diam, ya, dan tidak berfatwa. Ini salah satu metode, salah satu prinsip dari ahlul hadis. Persoalan yang muncul dari nas, baik nas itu Al-Quran, dari Al-Hadis, juga para sahabat, ya, para sahabat. Kalau tidak ketemu, maka diam. Jadi ini banyak sahabat Nabi yang juga punya prinsip seperti ini, seperti ahlul hadis ini. Jadi betul-betul berpegang teguh hanya kepada nas. Ada nasnya berfatwa, tidak ada nasnya tidak berfatwa. Oke, sekarang kita masuk ke ahlul ra'yi. Kalau ahlul hadis itu mudah memahami, kelompok yang bersandar dan berpegang kepada hadis. Kalau ahlul ra'yi ini, ar-ra'yi itu artinya adalah fikiran. Maka ahlul ra'yi ini berusaha menggunakan fikiran untuk melahirkan satu hukum. Ya, melahirkan satu hukum. Menggunakan fikirannya, ra'yunnya, untuk melahirkan satu hukum. Ahlul ra'yi ini di dalam sejarah, konfigurasi penetapan hukum itu lahir di Baghdad atau di Kufah, dan juga di Kufah. Baghdad dan Kufah ini adalah daerah taklukan. Islam sebenarnya tidak mengenal istilah taklukan, tapi daerah yang dibuka oleh pasukan Muslim. Jadi Baghdad ini adalah daerah yang dibuka. Sekarang berada di Irak dan beberapa daerah yang berada di Iran, Baghdad dan Kufah. Disinilah muncul ahlul ra'yi ini. Baghdad kemudian menjelma menjadi kota peradaban, kota ilmu, kota di mana terjadi persinggungan budaya,
budaya Persia, budaya sebagian budaya Romawi dan peradaban kuno ada di kota Baghdad, kota perdagangan, kota peradaban. Masyarakatnya heterogen, majemuk, maka terjadilah di sini persoalan-persoalan yang sangat banyak. Persoalan-persoalan sosial yang sangat banyak, yang kemudian juga bersinggungan dengan persoalan-persoalan atau hukum agama, persoalan agama. Persoalan sosial menjalar menjadi persoalan agama. Pertanyaannya banyak sekali. Ya, pertanyaan-pertanyaan muncul. Kalimat yang sering dalam memunculkan persoalan-persoalan itu adalah aro'aita ingkana kada wa kada. Jadi aro'aita ingkana kada wa kada. Artinya adalah bagaimana menurutmu kalau ini begitu? Bagaimana menurut Tuan Qadi, Tuan Ulama, kalau begini? Itu memungkinkan terjadi karena terjadinya persinggungan peradaban. Peradaban Persia, Romawi, dan seterusnya. Masyarakatnya heterogen. Lalu dalam kondisi-kondisi seperti itu bermunculan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang dibuat-buat. Ya. Suasana waktu itu tentu berbeda dengan suasana kita hari ini. Yang mudah sekali mengkonfirmasi ini benar atau salah. Di saat itu tentu sangat sulit untuk mengklarifikasi hadis ini. Terutama karena para sahabat tidak sebanyak yang ada di Madinah. Sementara persoalannya sangat banyak, persoalan sosial. Supaya tidak, maka ulama-ulama yang ada di Baghdad, ulama-ulama yang ada di Kufah, harus menggunakan fikirannya, harus berijtihad. Maka muncullah metode kias. Dan kias itu semakin dijadikan landasan untuk menemukan hukum dari persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan keagamaan yang terus bertambah. Mereka menggunakan kias. Nanti ahlul hadis itu sangat berhati-hati terhadap kias. Hanya menggunakan kias pada kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat. Dan bahkan seperti yang tadi kita sampaikan, ya, jika tidak menemukan dalil, mereka diam. Takwil terhadap persoalan-persoalan yang dirasa bakal memunculkan persoalan-persoalan akidah, dalam bidang akidah. Contohnya tadi, ayat-ayat mutasyabihat tadi, itu jika difahami sebagaimana adanya, maka dapat melegitimasi umat-umat yang selama ini menyembah Tuhan yang persis punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya kepala, dan seterusnya. Ada umat yang memang meyakini dan menyembah Tuhan seperti wujudnya manusia. Jika ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ditakwil, maka akan menguatkan pendapat keyakinan bangsa-bangsa atau agama-agama kuno itu. Maka mereka melakukan takwil agar terjadi tanzih. Tanzih itu menjauhkan Allah dari kekurangan. Dari kekurangan. Misalnya, kalau, nah ini yang menjadi perdebatan hari ini saya dengar,
Apakah Allah itu di langit atau di mana? Jadi kembali lagi, ada yang mengatakan persoalan-persoalan kalam itu jangan dibahas. Ya, ternyata yang membahas persoalan kalam bukan para ahli kalam, bukan para mutakallimun, bukan praktisi kalam. Yang membahas kalam itu adalah para muhadditsun, ya. Para muhadditsun mungkin juga para mutasawwifun, para mutasawwif, ahli tasawuf. Nah, jadi apa namanya, suka atau tidak, maka persoalan-persoalan kalam itu akan tetap dibahas dan terbahas dalam kehidupan sosial kita. Nah, takwil misalnya, Allah di langit, Allah turun, itu oleh sebagian ulama, jika Allah turun, berarti dia meninggalkan satu tempat tertentu. Ya. Jika Allah di atas, maka dia tidak ada di bawah. Begitu seterusnya, sehingga untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut dilakukannya takwil. Sebagai contoh tadi, Allah turun di sepertiga malam. Ahlul Ra'yi berkeyakinan bahwa yang turun itu adalah ditakwil, ayat turun itu ditakwil. Bukan Allahnya yang turun, tetapi rahmatnya yang turun, atau malaikatnya yang turun, atau ampunannya yang turun, atau kasih sayangnya yang turun. Allah yang ada di hadis tersebut, turunnya Allah itu ditakwil, dicari makna di luar yang tertulis atau yang terkatakan. Misalnya Allah turun. Nah, turunnya itu ditakwil, dicarikan makna yang keluar dari makna turun yang difahami oleh manusia itu. Maka yang turun itu akhirnya menurut Ahlul Ra'yi, yang turun itu artinya adalah rahmat Allah turun, atau ridhonya turun, atau malaikatnya turun, atau kasih sayangnya turun. Jadi Allah tetap tidak melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas makhluk. Nah, oleh karena itu keyakinannya Allah itu tidak bertempat. Karena tempat dan waktu itu hanya ada di hukum manusia. Tidak ada di hukum Allah. Tempat itu adalah sesuatu yang difahami oleh manusia. Pemahaman manusia itu tidak boleh Allah dimasukkan ke dalam pemahaman manusia itu, karena itu dapat menurunkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlul Ra'yi melakukan takwil, mencari makna di balik kata yang tertulis, takwil. Misalnya tangan Allah. Tangan itu tidak tangan yang diartikan, tetapi untuk menghindari tajsim. Tajsim itu menggambarkan Allah punya jisim, punya organ tubuh. Ya, untuk menghindari tajsim, untuk menghindari tasbih, atau untuk menghindari tamsil. Tamsil itu Allah menyerupai makhluknya. Maka dilakukanlah takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang mengindikasikan Tuhan seperti makhluk, itu ditakwil. Lalu mendahulukan ra'yun, ijtihad ulama dari hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis itu dari sisi orang-orang yang meriwayatkannya dibagi kepada
dua pembagian besar. Pertama, hadis mutawatir. Kedua, hadis ahad. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang perawinya banyak sekali, yang meriwayatkannya banyak sekali. Di zaman tabi'in yang merawikannya banyak sekali. Di zaman sahabat yang merawikannya banyak sekali. Di zaman tabi'ut tabi'in yang merawikannya banyak sekali. Nah, karena banyaknya itulah dia disebut sebagai hadis mutawatir yang tidak memungkinkan mereka sepakat. Beberapa generasi ini sepakat untuk berbohong, tidak memungkinkan untuk itu. Itulah hadis mutawatir. Nah, selain hadis mutawatir itu ada hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu, dua orang. Ya, satu orang. Nah, ahlul ra'yi lebih mendahulukan ra'yun daripada hadis ahad. Ini metodenya ahlul ra'yi seperti itu. Karena dikhawatir. Karena tadi sudah kita sampaikan di atas, banyaknya bermunculan hadis-hadis palsu di zaman itu. Ya, maka sebagai bentuk kehati-hatian, ahlul ra'yi mendahulukan ra'yun, ijtihad, pendapat para ulama daripada hadis yang tidak mutawatir. Ya, terutama dalam persoalan akidah dan persoalan ibadah. Bedanya dengan ahlul hadis lebih mendahulukan hadis ahad, bahkan lebih mendahulukan hadis dhaif ketimbang ijtihad ulama itu. Nah, nanti Hanafiyah itu adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Malikiyah itu pengikut Imam Malik. Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i. Hanafiyah bukan Abu Hanifah. Malikiyah bukan Imam Malik. Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i. Tetapi ini adalah pengikut yang kemudian mengalami ijtihad sendiri. Ya, ada ijtihad sendiri yang berkembang sesuai perkembangan keadaan. Kalau ahlul hadis di pengikut Abdullah bin Umar, maka ahlul ra'yi ini metodenya adalah metode Umar ibn Khattab. Ya, Umar ibn Khattab. Dan Abdullah ibn Mas'ud, Alqamah ibn Qais an-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, Hamad bin Abi Sulaiman, dan Abu Hanifah. Ini dia lebih sempurna di tangan Abu Hanifah, fikihnya. Ketika disebutkan ahlul ra'yi, maka yang terbayang itu adalah Imam Abu Hanifah, fikih Hanafi. Ketika disebutkan ahlul hadis, yang terbayang itu pertama kali adalah Imam Ahmad bin Hambal. Di mana letak Imam Maliki, Imam Syafi'i? Imam Maliki dan Imam Syafi'i kombinasi dari ahlul hadis dan ahlul ra'yi, mengembangkan ijtihad. Malikiyah dan Syafi'iyah mengembangkan ijtihad. Sementara ahlul hadis seperti yang sudah dijelaskan tadi, komitmen dengan nas, dengan hadis. Melirik kias sebagai metode untuk menemukan hukum. Kalau tadi ahlul hadis mengklaim ahlul ra'yi sebagai kelompok yang bersandar kepada zon, perkiraan, dan tidak karena ketersediaan nas atau hadis yang terbatas, maka ahlul ra'yi juga mengklaim ahlul hadis sebagai memiliki pemahaman yang dangkal dan rendah analisis. Jadi ketika hanya mengacu kepada nas, maka dianggap ahlul hadis ini oleh ahlul ra'yi sebagai
memiliki pemahaman yang dangkal dan rendah analisis. Jadi ini dua klaim. Kita ingin melihat bahwa suasana ini sudah ada ya, di zaman tabi'ut tabi'in, sudah muncul hal-hal seperti ini. Tetapi kecenderungan itu sudah muncul di zaman sahabat itu sendiri. Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab tentu berbeda dengan Abu Hurairah. Ya, Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang sering melakukan ijtihad. Yang kemudian ijtihadnya itu dilegitimasi oleh Al-Quran untuk berdakwah. Ketika Ibnu Mas'ud ini sangat terpengaruh Khattab, seorang sahabat yang sering melakukan ijtihad. Ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud ini salah satunya adalah kalau seandainya manusia-manusia ini ya, berjalan menuju mata air di padang pasir, sumber air di padang pasir, itu wadi. Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, kalau manusia ini keseluruhannya berjalan menuju satu wadi. Mungkin bahasa Indonesianya oase. Berjalan menuju satu oase di padang pasir. Lalu Umar bin Khattab, ya, kalau seluruh manusia menuju satu oase, lalu Umar bin Khattab menuju oase yang lain, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku akan mengikuti langkahnya Umar bin Khattab. Nah, jadi begitu terpengaruhnya Abdullah ibn Mas'ud kepada Umar bin Khattab yang terkenal dialek itu bertemu. Dialek itu bertemu menimbulkan konflik yang tajam, maka Utsman berijtihad untuk menuliskan Al-Quran itu kembali dengan dialek Quraisy dan kemudian membakar riwayat-riwayat penulisan-penulisan yang tidak sesuai dengan dialek kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai hari ini kita kenal Mushaf Utsmani, artinya dari dahulu kala itu Quran itu seperti itu ditulis oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Kalau di Quran kita itu tertulis Mushaf ala Ar-Rasam al-Utsmani, berarti Mushaf ini atau Al-Quran ini sesuai dengan yang ditashih oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sisanya itu dibakar. Nah, ini ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dan itu tidak ada dasar nasnya. Jadi kalau ditanya kepada Umar, ditanya kepada Utsman, mana hadisnya? Apa ayatnya? Sehingga kita berani mengumpulkan mushaf dalam bentuk Al-Quran itu. Maka Umar dan Utsman tentu tidak bisa memberikan jawaban. Karena ini tidak ada nas yang menyuruh itu, tetapi itu adalah fikir, ra'yun, pikiran, ijtihad Umar untuk sesuatu yang dianggap berguna bagi umat. Dan ternyata benar, dengan dikumpulkan mushaf itu, maka Al-Quran menjadi satu-satunya kitab, baik kitab suci maupun tidak suci, satu-satunya benda tertulis yang valid kan sampai hari ini. Mungkin ada satu dua yang tidak bisa ditemukan nasionalitasnya, tetapi secara umum bersifat logis. Istilahnya makuliyatus syariah. Jadi syariah itu makul. Tinggal manusia lagi menemukan argumen logisnya. Misalnya, lidzakari mislu hadzil unthayain. Laki-laki dan perempuan itu seperti 1:2 dalam
waris. Oleh orang-orang liberal hari ini, itu tidak rasional. Tapi oleh ulama-ulama Islam, itu logis, rasional. Kenapa? Karena kewajiban untuk memberi nafkah itu adalah milik laki-laki, tidak milik perempuan. Kewajiban mencari nafkah keluarga. Lalu harta seorang laki-laki itu bukan miliknya sendiri. Harta seorang laki-laki adalah milik istrinya, milik anak-anaknya. Tapi harta seorang perempuan itu adalah miliknya sendiri. Tidak boleh suaminya campur tangan di harta istrinya. Sementara harta laki-laki itu adalah ada harta istrinya di situ, ada harta anaknya, dan juga untuk keperluannya sendiri. Jadi inilah yang dimaksud dengan makuliatus syariah. Syariah itu makul. Kenapa khamar, minuman keras, dilarang? Karena minum keras itu dapat menghilangkan pikiran. Dari minuman keras, dia akan berzina, dia akan membunuh, dan seterusnya. Jadi, Ahlur Ra'i mengatakan syariat itu bersifat logis. Ada makuliatnya, ada rasionalitasnya syariat itu. Jika belum ditemukan, bukan berarti syariat itu tidak rasional. Kenapa demikian? Karena hukum-hukum ini dibuat untuk kepentingan maslahat manusia. Untuk apa hukum dibuat? Kalau untuk kemaslahatan Allah misalnya. Atau untuk kemaslahatan malaikat. Tidak perlu hukum itu dibuat kalau tidak untuk kemaslahatan manusia. Jadi Ahlur Ra'i ini, kata kuncinya dalam membuat sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Bukan untuk kemudaratan manusia. Hukum potong tangan. Bukan untuk membuat manusia ini semakin banyak dipotong tangannya. Tetapi semakin terjaga harta manusia, jiwanya, nasalnya, keturunannya, agamanya, itu gunanya hukum itu ditegakkan. Jadi konsep maslahat manusia itu menjadi kata kunci dalam setiap ijtihad Ahlur Ra'i. Menemukan hukum yang bersetuju dengan syariat. Oleh karena itu, berkembang kaidah yang dipegang teguh oleh Ahlur Ra'i, al-hukmu yaduru ma'al illah, wujudan wa adaman. Hukum itu menyertai alasan. Kalau alasannya ada, maka hukum itu ada. Kalau alasannya hilang, maka hukum itu juga hilang. Ini kaidah-kaidah yang dipakai oleh Ahlur Ra'i. Nah, ini kita nukilkan diskusi antara Auza'i, Imam Al-Auza'i dan Imam Abu Hanifah. Ini diskusi sederhana. Imam Auza'i bertanya kepada Imam Abu Hanifah, kenapa Anda tidak mengangkat tangan ketika ruku dan i'tidal? Dalam sholat itu, ketika ruku, itu mengangkat tangan. Ketika i'tidal, juga mengangkat tangan. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Abu Hanifah menjawab, tidak ada keharusan dari Rasulullah tentang itu. Ya, Abu Hanifah ini Imam Ahli Ra'i, Imam Mazhab Hanafi, yang berkembang di Syria, di Irak, di Bukhara, Samarkand. Lalu Auza'i berkata, telah berkata Az-Zuhri, bahwa Az-Zuhri juga mengatakan dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku' dan i'tidal. Ini dalil dari Auza'i. Ternyata dari Az-Zuhri meriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku' dan i'tidal. Kenapa Abu Hanifah tidak?
Lalu Abu Hanifah menjawab, saya juga punya riwayat dari Hamad, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi, ini Ibnu Mas'ud mulai disebut di sini, bahwa Nabi tidak mengangkat tangannya kecuali waktu takbiratul ihram. Itu jawaban Abu Hanifah. Lalu Auza'i berkata, bagaimana ini? Aku menyampaikan riwayat Zuhri, lalu engkau Abu Hanifah menyebut riwayat Hamad dari Ibrahim. Nah, lalu Abu Hanifah menjawab, Hamad lebih paham agama dari Zuhri. Ibrahim lebih paham dari Salim. Dan Alqamah setara dengan Ibnu Umar. Ya. Nah, ini adalah proses pengambilan hukum oleh Abu Hanifah. Kedua-duanya sama-sama menggunakan riwayat. Ya, yang satu riwayat dari Zuhri, yang satu riwayat dari Hamad. Dan Abu Hanifah sebagai imam Ahlul Ra'i mengatakan, Fulan lebih paham dari Fulan. Fulan lebih kuat dari Fulan. Dan seterusnya. Ini proses logis yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Setelah Abu Hanifah berkata seperti itu, Al-Auza'i diam. Jadi bukan semata-mata tidak pakai nas, tetapi memakai nas dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini tadi Ahlul Ra'i berhati-hati dengan hadis ahad. Lebih suka memakai ayat yang bersifat umum lalu menggunakan kias atau istihsan. Ahlul hadis mendahulukan hadis dhaif daripada kias dan istimbat dari nas yang umum. Ini perbedaan metodologis. Perbedaan metodologi. Bagaimana Ahlul Ra'i berpendapat, apa sikap-sikap yang dilakukannya, dan bagaimana pula Ahlul hadis melakukan itu. Kaedah, nah ini kaedah Ahlul Ra'i sudah disebutkan tadi. Maqasidus syariah. Tujuan dari syariat itu apa? Tujuannya adalah kemaslahatan manusia. Dan ijtihad. Tentu pintu ijtihad terbuka lebar di depan menurut keyakinan Ahlul Ra'i. Karena persoalan-persoalan itu semakin banyak, sementara nas-nas itu sangat-sangat terbatas. Nah, ini beberapa ulama mengkategorisasikan Ahlul hadis itu Ahmad bin Hambal dan Ibn al-Jauzi. Itu kalau ada Ibn al-Jauzi ada Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Ahlul Ra'i Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah. Kombinasi hadis dan ra'yun. Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan Tsauri. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak dikategorikan secara letterlek sebagai ahlul hadis karena Imam Malik dan Imam Syafi'i ini juga sangat banyak menggunakan kias dan menggunakan metode-metode yang lainnya. Seperti kalau Imam Malik bin Anas itu menggunakan istihsan, menggunakan masalah mursalah, menggunakan ijma' ahlul Madinah, dan seterusnya. Imam Syafi'i juga seperti itu. Dan kita tahu bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas daripada satu ilmu yang sangat-sangat penting, yaitu ilmu usulul fiqh. Usul fikih itu disebut juga dengan ilmu filsafat hukumnya Islam. Kemudian ada ahlul hadis, ada ahlul ra'i, ada kombinasi, ada ahlul zahir, Daud al-Zahiri dan Ali ibn Hazm al-Andalusi dan Asy-Syaukani. Nah ini beberapa kesimpulannya. Kedua aliran ahlul hadis, ahlul ra'i sama-sama berdasar kepada hadis, cuman metodenya berbeda. Bersepakat pada hadis mutawatir dan berbeda pada hadis ahad, penggunaan hadis ahad. Pak Ibu yang berbahagia, itu
penjelasan kita berkaitan dengan ahlul hadis dan ahlul ra'i, apa yang ingin kita dapatkan dalam penjelasan ini bahwa ulama-ulama kita itu terbiasa dalam menghadapi perbedaan, terbiasa dalam mengambil metode yang berbeda. Maka kita yang datang belakangan tentu harus meniru dan membiasakan diri terhadap perbedaan-perbedaan itu. Dan tidak mempertajamnya. Metodenya memang berbeda. Oleh karena itu, jangan dipertajam. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya, apa hukumnya menggugurkan janin yang ada di dalam rahim sebelum ditiupkan ruh? Apa hukumnya? Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya adalah haram. Ya. Karena tentu dia dengan logikanya juga haram. Imam Maliki menghukumi haram. Tetapi Imam Maliki mencoba menggunakan istihsan. Kalau takut wanita yang hamil itu di luar pernikahan atau hamil zina, ini maksudnya zina ya, hamil zina, kalau takut wanita itu akan dibunuh oleh keluarganya, maka Imam Malik mengatakan hukum asalnya haram. Imam Malik mengatakan hukum asalnya haram. Tapi Imam Malik menggunakan istihsan. Imam Malik menggunakan istihsan. Kalau takut perempuan itu dibunuh oleh keluarganya, ya, maka boleh menggugurkan kandungan itu. Awalnya mengatakan haram, tapi kalau takut wanitanya akan dibunuh karena berzina, maka yang haram tadi menjadi boleh. Kenapa? Karena Imam Malik menggunakan istihsan, mencari hal-hal yang positif. Imam Syafi'i berpendapat lain lagi, bahwa membunuh janin hasil zina itu boleh, karena belum berbentuk makhluk, karena belum ditiupkan nyawanya, ruhnya, belum ditiupkan ruh, maka hukumnya boleh. Seperti jual beli, kalau jual beli itu belum ada ijab kabulnya, boleh juga dibatalkan, walaupun sudah ada niat untuk itu. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan makruh, ya, sebelum ditiupkan ruh 4 bulan, biasanya 4 bulan ke bawah. Nah, kenapa begitu menurut Hambali, Imam Ahmad bin Hambal? Karena kalau dia mati sebelum ditiupkan ruh, sebelum umurnya 4 bulan, itu tidak perlu dimandikan. Tidak perlu dimandikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, beginilah perbedaan metode dalam mengistimbat hukum. Maka hari ini kalau kita menemukan perbedaan-perbedaan itu, diharapkan kita dapat memahami metode imam mana yang diikuti. Kemarin juga sudah kita sampaikan, misalnya persoalan kunut misalnya. Kunut itu bagi pengikut Imam Ahmad bin Hambal itu tidak dibenarkan kunut. Tidak ada kunut subuh itu. Tapi menurut pengikut Imam Syafi'i, yang tidak kunut harus menggantinya dengan sujud sahwi. Ini kalau dibentur-benturkan, dipertajam, akan melemahkan persatuan umat. Ya. Ada satu lagi misalnya Isra dan Mi'raj atau Maulid Nabi. Itu tidak perlu dipertajam-tajam. Ya, tidak perlu dipertajam. Itu perbedaan-perbedaan yang furu'iyah,
perbedaan-perbedaan yang dapat ditolerir. Nah, jadi keinginan kita dengan mengangkat tema ini supaya kita punya sebuah pemahaman bahwa metode istimbatul ahkam, metode mengambil hukum itu memang berbeda-beda. Ada yang hanya berpatokan dengan nas. Kalau tidak ada nas, dia diam. Ada yang mencoba beristihad, mengkiaskan atau mentakwilkan. Yang kesemuanya itu dilakukan oleh para ulama, para masyayikh kita. Dan mudah-mudahan semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kembali ke Pak Sahran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.